Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Emlexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu untuk bulan 2 Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya aja, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan ya, bila tidak cocok. Anggap ini sebagai reading for fun. Juga tidak menutup kemungkinan jika bacaan ini bisa cocok untuk asmara kamu. Jadi boleh dicek untuk kedua versi bacaan Emlexi. Ada karir dan asmaranya tuh di sana ya. Boleh dicek. Oke, untuk game ini ada Death and Rebirth, Ace of Pentacles, Justice, Four of Pentacles, Nine of Swords, Page of Swords. Ada The Hierophant dan juga The Strength. Wow, The Strength muncul di sini ya. Ini kita tahu bahwa Mars memasuk ada di Leo. Nah, Mars itu kan api ya. Leo juga elemennya api, dan Leo ini adalah simbol dari pride, harga diri, dan juga ada semacam energi-energi arogansi di sana. Bisa jadi itu bukan milik kamu, tetapi milik situasi atau seseorang yang dealing sama kamu. Untuk the top of the deck-nya ada the moon, ada situasi atau kondisi yang membuat kamu khawatir. Sesuatu yang sebenarnya mungkin kamu belum bisa melihat dengan jelas, tapi ada perasaan-perasaan yang kayak kurang enak, nggak tenang hati, seperti ada sesuatu yang nggak beres. Nggak tahu ya apa yang membuat kamu ngerasa yang nggak beres itu apa gitu ya, nggak tahu. Kamu mungkin bisa tanyakan hati kamu, apa yang dealing sama kamu, dan setelah kamu ngerasa ada sesuatu yang nggak beres, kamu ngerasa nggak enak. Nah, ini dia simbolnya the moon di sini. Nah, mungkin kamu harus perlu review ulang lagi untuk sesuatu hal yang barusan kamu kerjain. Misalnya kamu ngerjain sesuatu hal ya, terus perasaan kamu nggak enak, seperti ada yang nggak beres gitu. Nah, ini kudu harus direview lagi, jangan ditinggalin gitu doang gitu ya. Nanti bisa menimbulkan sesuatu hal yang fatal atau penyesalan. Page of Pentacles. Beberapa di antara kamu di sini seperti mendapatkan pelajaran hidup, atau belajar dari kesalahan, dari pengalaman orang lain, pengalaman diri sendiri, baik kesalahan orang lain ataupun kesalahan yang kamu lakukan sendiri. Ya, ada lembaran baru untuk the Death and Rebirth. Ini ending of situation. Ada situasi yang berakhir dan kamu sekarang memasuki lembaran baru. Mungkin ini adalah lingkungan kamu bekerja sekarang itu baru ya. Ada Ace of Pentacles soalnya nih. Ace of Pentacles ini adalah pintu rezeki. Ya, mungkin sebelumnya kamu melamar di satu tempat, tapi belum diterima. Nah, kalau kamu coba lagi, itu bakal masih ada tuh pintu-pintu rezeki nanti di sana yang terbuka ya, selama kamu nggak menyerah untuk melamar, take action. Oke, ada Justice. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan pemberkasan data-data, dokumen, atau mungkin dealing dengan keuangan. Kalau keuangan kan berhubungan dengan bank, simpan pinjam, atau urusan-urusan yang keimigrasian atau catatan sipil, atau mungkin kamu di sini sedang berusaha untuk masuk perusahaan-perusahaan bonafit, BUMN, atau menjadi CPNS. Kalian lagi belajar nih di sini saya lihat ya. Kamu di sini sedang mengusahakan dirimu supaya bisa lolos ujian ini nih, bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan itu. Ada Four of Pentacles, tapi di sini semacam ada Four of Pentacles yang ini dimana ini artinya self defense, seperti mempertahankan diri, mempertahankan ego, harga diri. Di sini semua ya. Jadi sumber daya, misalnya dia punya uang, dia bakalan tahan itu di banknya, atau mungkin dia
ada sebenarnya di depan dia peluang-peluang untuk misalnya buka bisnis atau jadi reseller, tapi harus berinvestasi sekian banyak dulu nih gitu ya. Cuman dia nggak akan mau ngeluarin duitnya karena dia takut. Ya itu dia, kalau kita mau berkembang ya memang harus ada resiko gitu ya kan. Kalau nggak mau resiko ya udah flat dia, zona nyaman. Cuman dia kan nggak kembang-kembang. Nah ini yang sedang mungkin kamu pelajari. Kalau aku nggak mengambil resiko, aku nggak akan kembang nih, bakalan kayak gini nanti terus kondisi ekonomi dan karirku bakalan flat terus gitu kan. Kayaknya aku kudu harus keluar dari zona nyaman ini deh gitu ya kan. Karena semakin aku bertahan di zona nyaman, aku ngerasa makin stres. Ada orang gitu ya kan, dia bertentangan dengan suara hatinya. Dia makin stres kalau dia hidupnya itu flat aja gitu. Artinya ada sebenarnya panggilan dari hati kamu untuk berbuat sesuatu, mungkin membuat perubahan di dalam karir, bisnis, ataupun gaya hidup kamu gitu ya. Mungkin tadinya kamu suka begadang atau kamu suka makan makanan instan, kudu harus diubah mungkin gaya hidup itu. Pola makan, pola tidur tadi, atau tadinya kamu suka jalan-jalan atau beli-beli ini itu gitu ya. Itu mungkin harus diubah. Ya, Nine of Swords, seperti ada kehilangan, kerugian, ada hal-hal yang membuat kamu kecewa. Dan ini Nine of Swords adalah skenario yang bermain di kepala ya. Dan terus-terusan dia, kalau ada skenario yang kita mainkan di kepala, kalau dibiarin, ini lama-lama bisa jadi negatif. Ya kan? Dan ini kalau udah seperti itu harus dilepasin nih, harus diubah ya. Ubahlah ke arah yang positif. Dan beberapa di antara kamu ada yang seperti feeling guilty, ada seperti penyesalan terhadap sesuatu. Mungkin kamu menyesal di sini nggak berani mengambil resiko, nggak berani mengambil tantangan mungkin ya. Ada sesuatu mungkin yang kamu tahan diri kamu. Sebenarnya kamu pengen maju gitu ya, tapi kamu tahan. Nah di sini kamu jadi kayak merasa menyesal. Ih kenapa tadi aku tahan diriku ya gitu. Ya, ada juga beberapa di antara kamu kayaknya sulit memang tidur ya. Sulit tidur, bawaannya stalking, semuanya diperiksa. Mulai dari media sosial sendiri sampai media sosial orang lain. Lama-lama jadi yang lain-lain semua diperiksa. Terakhir kan jadi nggak tidur. Nah kalau kayak gini tiap hari gimana tuh? Sehat nggak gitu ya kan? Mungkin ini saatnya juga bagi beberapa untuk Gemini yang membuat schedule, mendisiplinkan diri gitu ya untuk aktivitas-aktivitas seperti itu. Misalnya dari setiap jam 10 itu udah harus tidur, atau kalau mau tidur itu setengah jam ya nggak pegang handphone lagi gitu. Handphone udah dinonaktifkan. Jadi kalau suara-suara dering itu kan nggak akan kedengaran lagi. Kadang kan kita mau tidur, ternyata ada yang nelfon, masuk pesan notification, teng teng gitu ya. Nggak enak perasaannya kalau nggak dibuka. Terakhir dibuka, jalan terus. Cross check, stalking, lihat video-video, terakhir nggak tidur. Oke, ini adalah saatnya bagi kamu juga untuk memfokuskan pikiran kamu untuk sesuatu hal yang bermanfaat, yang produktif, yang berguna, dan yang positif. Ya, bukan hal-hal yang wasting time, wasting energi, yang menghabiskan waktu dan tenaga. Dan untuk beberapa di antara kamu yang ngerasa menyesal, mungkin kamu ngerasa nyesal, aduh aku udah banyak membuang waktuku stalking-stalkingin orang ini nih, aduh nyesal deh, kenapa nggak aku manfaatin dari kemarin uangku itu ya untuk investasi gitu ya. Nggak ada lagi gunanya untuk menyesal. Atau mungkin, aduh kenapa ya aku kemarin nggak ngomong sama si dia, kenapa ya kemarin aku nggak nggak terima proyek itu, nggak ada gunanya lagi. Dan itu hanya akan membuat kita semakin stres, nggak bisa tidur kalau terus-terusan kita tanya jawab sendiri dalam hati dan pikiran ya. Oke, untuk Page of Swords-nya stalking. Kalau bukan kamu yang stalking, seseorang stalking kamu. Dan untuk Four of Swords-nya nggak bisa tidur.
Ya, nggak bisa tidur nih. Ada beberapa di antara kamu suka begadang, terakhir badan sakit, pegal-pegal, butuh dikusuk, masuk angin, terakhir jadi nggak bisa tidur karena badan udah terlalu sakit. Ya, ini nih ada heart ya, simbol heart seperti sakit hati ya. Mungkin kena ke sini nih. Sakit hati atau sedih karena menyesal atau karena ada sesuatu hal yang kamu harapkan harusnya terjadi seperti itu tapi nggak sesuai dengan kenyataan. Five of Swords, ada konflik, ada ada konflik, ada hal-hal yang membuat kamu ngerasa nggak cocok dengan energi tertentu. Kamu mungkin nggak cocok dengan seseorang, energinya ini bertentangan nih. Ya, ada konflik bisa jadi karena perbedaan vibrasi ini bisa menimbulkan pertengkaran ataupun beda opini pendapat. Nah, kalau situasinya udah agak-agak memanas nih, misalnya ini kayaknya harus kamu stop deh. Tenangkan hati dan pikiran. Harus bisa mengontrol diri dan perhatikan sikap kamu, respon kamu, pertimbangkan nih. Kira-kira apa sebaiknya yang kamu ucapkan, bagaimana respon kamu. Ya, karena kalau di sini saya ngelihat seperti ada dua energi yang sama-sama egois ini. Sama-sama seperti sama-sama arogan gitu ya. Gak mau dia nih kalah. Dia ini misalnya naik di 50%, ini bakal naik 50% lagi. Naik 100%, 100%. Jadi gak akan ada yang menang siapa gitu. Jadi percuma aja wasting time. Nah, ibarat seperti itu juga nih energi yang ada di dalam diri sendiri ya. Kita kadang juga di dalam diri kita sendiri mau seperti itu. Kalau kita ulang-ulang terus skenario di dalam pikiran kita kan makin diulang, makin panas, makin nggak ada penyelesaian, nggak ada siap-siapnya. Nah, seperti itu juga nih bentuk Five of Swords di sini saya lihat ya. Kalau kamu dealing dengan seseorang, ini nggak akan ada selesai-selesainya. Nggak akan ada yang menang siapapun karena dua-duanya pengen menang. Lebih tepatnya kayaknya nggak ada habis-habisnya gitu ya. Oke, untuk di harapan ini perbedaan-perbedaan itu tadi ya, vibrasi yang sangat-sangat bertentangan, nggak matching, nggak sesuai. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu mungkin akan lebih memilih menyendiri, merasa sendiri, merasa nggak dimengerti. Ya, bisa jadi ini juga dealing dengan bacaan asmara kamu ya, dealing cocok untuk bacaan asmara kamu. Kamu ngerasa punya pasangan tapi kayak ngerasa sendiri, ngerasa berdiri sendiri, nyelesain segala sesuatu sendiri, mikirin sendiri untuk masalah-masalah dan penyelesaiannya dipikirin sendiri. Jadi kayak merasa sendiri ya. Dan the Hierophant ini menjadi simbol kamu nggak sendiri. Mendekatkan diri dengan Allah, dengan Tuhan akan memberikan kamu kekuatan, akan memberikan kamu pencerahan, kedamaian hati, semangat. Dia ini tertawa nih ya kan, walaupun dia berpenampilan polos apa adanya, tapi dia kayak apa ya, dia ada feeling gratitude, seperti dia percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar lagi yang mendukung aku, nge-support aku jika aku meminta. Jika aku tekun meminta dan tekun juga berusaha mewujudkannya. Karena berdoa aja kita nggak cukup ya kan. Kita harus berusaha. Oke, untuk the death and rebirth. Untuk the death dan rebirth-nya Gemini. Ada judgment. Yep, seperti ada ujian. Ada beberapa di antara kamu menghadapi ujian seleksi masuk ke perusahaan tertentu. Ya, ini bisa juga adalah situasi di mana kamu udah harus mempersiapkan diri nih, kayaknya upgrade pengetahuan, skill ya. Kalau enggak kayaknya bisa jadi ada perubahan-perubahan nih, sistem yang berubah di lingkungan pekerjaan kamu ya. Dan kamu kudu harus upgrade juga, kudu evolve gitu. Kalau enggak ya ketinggalan zaman, ketinggalan informasi, ketinggalan dari orang-orang lain, susah nanti ya kan. Oke, Ace of Pentacles. Untuk Ace of Pentacles game ini, Ace of Pentacles game ini ada Seven of Pentacles. Ya,
Memang kalau kita pengen ada perkembangan dari segi intelektual, pengetahuan, ataupun karir, bisnis, ini ada semua prosesnya ya. Ada dituntut kesabaran, keteguhan hati, konsistensi harus ada lah. Karena untuk Seven of Pentacles sendiri bisa dilihat dari kartu ini ya kan. Ini cuacanya ini ekstrim nih gitu. Bersalju, ya dia harus pakai baju panas. Dia harus merawat lagi tanaman ini. Gimana supaya bisa tetap tanaman ini bisa bertahan hidup walaupun cuacanya ekstrim gitu. Nah, beberapa di antara kamu mungkin bakalan saya ngelihat ini bisa juga ini ya untuk bidang atau sesuatu yang udah kamu jalankan. Kalau nggak kembang-kembang dia masih terus dia stagnan. Mungkin kamu perlu membuat perubahan di sana, perubahan, inovasi atau teknik strategi kamu di dalam menjalankan usaha atau bisnis kamu itu ada diubah di sana gitu ya, atau supaya tahu ada perkembangannya apa enggak. Cuman kalau kamu udah mencoba berbagai macam cara misalnya, tapi nggak kembang-kembang juga, mungkin kamu perlu memikirkan ulang nih, ini usaha perlu dilanjutin apa enggak gitu. Bisa jadi bukan usaha ya, ini bisa juga lingkungan pekerjaan ya, kerjaan kamu sekarang. Oke, justice. Untuk justice game ini, untuk justice ada Three of Wands, ada penantian. Seperti sedang menantikan ujian, ada ujian yang udah ditentukan tanggalnya, deadline-nya, dan kamu di sini mungkin mempersiapkan diri nih ya. Mempersiapkan diri dari segi pengetahuan, upgrade skill. Bisa jadi nih beberapa di antara kamu ada yang ngurus apa nih ya, ngurus surat-surat imigrasi, visa, paspor. Nunggu nih, lagi nunggu sekarang. Oke, untuk Four of Pentacles-nya, Seven of Wands. Ya, Seven of Wands ini adalah sebenarnya sosok yang tangguh, pemberani. Dia ini memiliki prinsip hidup. Walaupun aku berasal dari keluarga yang sederhana, aku nggak punya apa-apa, tapi kalau aku berjuang, aku pasti bisa sama seperti yang lain. Nah, dia punya keyakinan itu. Dan dia memiliki ketangguhan energi untuk mewujudkan itu gitu. Cuma nggak tahu ini Four of Pentacles dia itu menahan diri, tahan dulu gitu ya kan. Oke, untuk Nine of Swords-nya, Nine of Swords ada Three of Pentacles, kolaborasi, kompetisi, kerjasama, dan di sana dituntut adanya kualitas. Ya, sepertinya kuantitas nggak terlalu dituntut di sini. Yang dibutuhkan itu paling utama adalah kualitas, hubungan kerjasama yang baik, juga hubungan kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil pekerjaan yang baik ya kan. Nah, sementara di sini ada Nine of Swords, seperti ada hubungan kerjasama yang tidak sesuai dengan ekspektasi hingga membuat kamu jadi stres mikirinnya. Mungkin ada bentuk komunikasi atau perbedaan background, perspektif, cara pandang membuat komunikasi nggak cocok. Kamu maunya ini, ternyata mereka maunya ini. Kamu pengen caranya seperti ini, mereka pengen cara ini, nggak pernah sinkron mungkin ya kan. Jadi ini yang bikin kamu jadi stres. Vibrasinya mungkin bertentangan. Nggak langsung klop dia, selalu harus ada ibarat jembatan ya, harus ada jembatan yang harus dijelasin dulu baru ngerti, atau harus ada orang ketiga yang ngejelasin dulu baru ngerti, dia harus belajar dulu baru ini bisa masuk maksudnya kamu apa gitu. Bisa jadi kamu dealing sama junioran kan harus diajarin dulu mereka, jadi takes time. Jadi membutuhkan waktu kan, prosesnya jadi lama gitu. Ya itu ibaratnya ya untuk Three of Pentacles dan Nine of Swords ini. Kamu pengen mungkin cepat ini perkembangannya, tapi ya situasi membuat seperti nggak bisa. Memang ya udah begitulah dia gitu. Udah kehendak semesta mungkin seperti itu ya. Oke, untuk Page of Swords ya. Untuk Page of Swords ya, Three of Swords. Sedih, sakit hati. Ya, sedih, sakit hati, kamu stalking orang, bisa jadi kamu
Sebenarnya awalnya nggak terlalu memikirkan itu, cuman karena kamu stalking, kamu mikir, mungkin kamu buka lagi lembaran lama, atau kamu buka lagi ada masalah, ada sesuatu hal yang dulu belum selesai ini masalah ini ya, bisa dengan partner kerja, eh, dengan seseorang yang dekat sama kamu seperti pasangan. Sebenarnya dia di sini udah nothing tulus, udah biarin aja berlalu gitu. Cuman sekali buka keingat lagi, atau mungkin kamu teringat karena kamu buka handphone aja jadi teringat lagi gitu ya kan. Terakhir jadi makin di stalkingin, makin dibahas semua sampai sedetail-detailnya, sampai-sampai membuat kamu jadi sedih, sakit hati, terakhir nggak bisa tidur. Itu dia tadi, jadi nggak tidur dia, makin dalam dia stalkingnya gitu ya. Oke, untuk Four of Swords ya, Four of Swords game ini ada The Hierophant. Wow, di sini The Hierophant. Iya, merasa sendiri, merasa nggak ada yang ngertiin, merasa berjalan sendiri, merasa beda sendiri. Saya ngerasa kamu seperti merasa beda sendiri. Dan sebenarnya kalaupun ada masalah yang kamu hadapi, ada yang membuat kamu stres, ini perlu dikonsultasikan ini. Ya, perlu dikonsultasikan, cari teman yang terbuka dia, yang wawasannya dia mau berbagi, bisa kamu percayai. Ini mungkin akan ngebantu kamu untuk lega. Kadang kala ada masalah kan nggak harus ada penyelesaiannya, tapi dengan curhat bisa membantu suasana hati jadi lega, pikiran jadi terang menerang lagi. Kalau kita pening nih, mikirin sesuatu hal terus, ini kepala bisa jadi mumpet. Nggak bisa dia berpikir kreatif, nggak relax dia. Ya. Ada beberapa di antara kamu seperti dealing dengan masalah pernikahan, mikirin pernikahan, mikirin perbedaan-perbedaan yang ada, jadi malah bikin kamu stres. Dan di sini saya ngelihat bukan cuma kamu aja yang stres. Ada energi yang dealing sama kamu, Gemini, Libra, Aquarius juga sesama elemen kamu. Sepertinya pening, stres juga. King of Pentacles, ada Virgo, Capricorn, Taurus ya. Ini pening dia, lagi pening dia mikirin kamu. Peningnya apa ya ini lebih cocoknya untuk King of Pentacles ini? Kayaknya dia lagi pening mikirin pekerjaan nih kalau saya lihat ini. Lebih ke usaha, bisnis. Ini tadi ya, mungkin karena belum kembang-kembang ya. Belum push gitu, belum progresnya itu enggak yang besar banget ya perkembangannya. Itu yang bikin pening. Oke, untuk The Hierophant, game ini Queen of Swords, clear minded. Dia bisa berpikir dengan jernih, segala sesuatunya tampak jelas. Dia tahu apa yang membuat dia sedih, apa yang membuat dia stres, dia tahu. Dia juga tahu apa yang harus diperbaiki dari cara kerja dia. Ya, aku harus memperbaiki kualitasku, teknik, metodeku, caraku mengelola usaha atau pekerjaanku. Itu kayaknya harus aku memang ubah nih di sini. Nah, dia tahu ini, kamu tahu, ya. Pada akhirnya kamu dapat di sini. Kamu benar-benar belajar di sini. Kadang-kala memang harus ada ya sesuatu hal pelajaran itu, hal yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita, yang membuat kita sedih, itu kadang menjadi force, bukan kadang. Itulah force yang memicu, mendorong kita untuk berusaha. Kalau nggak ada tekanan, kita nggak akan berusaha. Ada orang malah di bawah tekanan baru dia bisa kerja. Contohnya saya. Saya baru di bawah tekanan suka kerja. Kalau terlalu nyaman jadi malas. Oke. Untuk strain, untuk belajar juga seperti itu, lebih senang di bawah tekanan karena lebih bisa dia jadi lebih fokus ya kan, lebih berusaha.
Oke, untuk the strength. Untuk the strength ada Knight of Cups. Yep. Knight of Cups. Wow. Strength-nya di sini bagus ya. Mungkin awalnya di sini ada semacam ego di dalam diri sendiri atau ego dari orang luar nih. Ya, kamu ngerasa seseorang yang dealing sama kamu ini egonya ini besar banget gitu. Ya, energinya toksik. Tapi makin kesini dia makin tercerahkan ya, makin tercerahkan, makin lebih dewasa, lebih bijaksana, semakin lebih religius juga dia akan memperoleh kedamaian hati, ya, ketenangan hati. Ada Knight of Cups ini, ada kabar berita yang dia dapatkan ini membuat dia bahagia banget. Dan untuk keberuntungan, progres usaha atau bisnis kamu ya, ini dalam perjalanan ini. Kalau dia gabung Knight of Cups dan juga The Strength, ini menunjukkan bahwa keberuntungan kamu itu sepadan dengan kebaikan-kebaikan yang kamu berikan, kamu sumbangkan terhadap orang-orang sekitar dan juga semesta. Jadi ketika kamu benar-benar mengerti makna memberi dan menerima dari semesta, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Karena di sini ada Knight of Cups ini kabar baik nih. Kalaupun ada di sini ada sesuatu yang kamu tunggu, seperti menunggu hasil dari ujian, hasil seleksi, kamu udah ngejalaninya, atau kamu menunggu momen untuk ujian, memasuki dunia kerja. Awalnya mungkin kamu di sini pening ya, stres, mikirin, aduh aku udah belajar, aduh aku bisa nggak gitu ya kan. Nah, sambil berdoa, berusaha terus, walaupun di tengah-tengah itu ada batu yang terus membuat perjalanan kamu itu nggak nyaman, ya selama kamu berusaha, ini the strength adalah kekuatan, simbol kekuatan. Tetapi ya kekuatan ini harus dipergunakan sebaik mungkin untuk hal-hal yang baik ya. Jangan digunakan untuk membuat yang lemah menderita. Karena di sini kan dia ini setengah lain, setengah manusia, dan di sini ada kambing nih. Ini kan simbol lemah, makhluk hidup yang lemah. Kalau dia baik sama yang lemah ini nih, dia memanfaatkan powernya itu tadi untuk melindungi yang lemah, maka ini keberuntungannya itu luar biasa. Wow. Karena ada the Hierophant di sini ya, ada Queen of Swords, ini juga Seven of Wands, ini menunjukkan sosok yang mampu gitu. Cuman kadang kalau kita powernya itu nggak pas dia tempatnya digunakan, strength itu nggak pas pada tempatnya, maka sebaliknya apa yang kita dapatkan enggak sesuai dengan ekspektasi. Tapi kalau misalnya strength ini ditempatkan pada tempat yang pas, ini Knight of Cups ini, sesuatu yang baik ini bakalan hadir segera. Oke, saya buka spiritual guidance untuk game ini ya. Ada partnership, windfall of abundance, a low, helpful, supportive partnership into your personal life and career, and both parties benefit as a result. You are receiving help from heaven and from a person who brings needed skills and resources. Ya, jalinlah kerjasama yang baik dengan orang-orang sekitar kamu. Ya, terlepas mereka itu mungkin ada yang bersikap seperti otoriter gitu, atau mereka ada yang malas-malasan, atau kamu lebih banyak yang memberi yang terbaik, kualitas yang lebih baik, ya dibicarakan baik-baik gitu ya. Jangan menjadikan itu sebagai beban buat kamu. Jadi kamu ini mereka santai-santai aja, aku yang kerja terus ya. Mereka asal kerja aja, aku yang ini gitu ya. Pelan-pelan dikasih tahu gitu ya kan. Jangan jadikan itu jadi bahan kamu untuk kamu pikirin terus, nanti jadi beban kan. Kalau bisa yang sedikit masalah itu jadi kecilkan, yang besar yang besar dikecilkan, yang kecil jadi nggak ada. Ya, saya ngelihat juga di sini ada beberapa di antara kamu mungkin
ada yang dealing dengan hasil ya, hasil pekerjaan. Kamu ekspektasinya hasil dari usaha kamu bisa maksimal. Sementara partner kamu mungkin nggak terlalu berusaha. Seperti nggak apa-apa ya kan, kadang kala ya mungkin ada situasi kadang kali ya gampang aja ngomong ya kan seperti saya ini. Ya kalau mungkin salah satu alasannya kamu yang lebih banyak, mungkin kalau satu-satunya cara adalah kamu yang lebih banyak berkontribusi, ya anggaplah itu sebagai pertumbuhan, perkembangan, cara untuk kamu bisa lebih kompeten dibandingkan yang lain. Saya dulu waktu kuliah ya, saya sambil kuliah sambil mengajar. Kalau teman-teman saya itu nggak kerja karena bulanan mereka dipenuhi oleh orang tuanya, ya pas dan cukup. Kalau saya nggak cukup gitu, karena saya punya orang tua cuma mama aja gitu ya. Jadi ya saya harus sambil kuliah sambil kerja. Jadi eh, di di mana ya di ruangan satu kelas saya itu pada akhirnya ya saya dapat memang manfaatnya apa, nilai seminar saya itu bagus, saya yang paling tinggi sementara yang lain enggak. Dan saya ngajar bahasa Inggris, saya bisa ngomong bahasa Inggris, yang lain nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Nah lewat mengajar tadi ya saya tuh jadi lebih ditempah gitu ya, jadi ada tekanan di sana yang membuat saya jadi tertempah dan hasilnya itu bagus, malah menjadikan saya lebih dibandingkan yang lain gitu. Nah ambil hal-hal yang positif dari perjalanan kamu ini. Oke, windfall of abundance. An increase in abundance is arriving in many different forms. Some of them are expected. Be open to receiving and know that this abundance comes to you to support your life purpose, health, and charitable work. Bakalan ada di sini keberuntungan yang besar. Windfall of abundance. Abundance itu berlimpah. Jatuh keberlimpahan itu ada di sini ya. Dan itu akan semakin bertambah. Ya mungkin di sini masih pelan dia, tapi ada potensi ini bakalan besar. Bahkan di luar dugaan kamu. Cuman kamu di sini mempersiapkan diri. Tetaplah stay positif, berdoa ya, menantikan keberlimpahan ini dengan keteguhan hati, ada konsisten tetap di sana, menjalin kerjasama yang baik, komunikasi yang baik dengan orang lain, menjadikan tekanan-tekanan atau pelajaran-pelajaran yang didapat itu ya, hal-hal yang mengecewakan itu sebagai lesson, sebagai ya mungkin itu cara Tuhan atau semesta ini untuk memberikan kamu kesempatan menempa diri kamu menjadi lebih dibandingkan mereka gitu. Dan ya be open to receiving and know that this abundance comes to you to support your life purpose. Ya, keberlimpahan ini kalau kamu dapatkan nanti, ini semuanya tujuannya adalah untuk mendukung, mensupport hidup kamu, kesehatan kamu, dan juga hal-hal yang ingin kamu lakukan terkhusus untuk hal-hal yang baik dengan lingkungan kamu ya. Oke, demikian untuk game ini, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.